Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini diberikan kemudahan, keberkahan, ridho, serta kefahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Untuk pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang khitan. Kalian pasti sudah tahu ya khitan. Kalau di sini lebih terkenal dengan sunat. Ini khusus laki-laki ya. Kita langsung masuk ke materi pengertian khitan ya. Secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Nah, yang dipotong apa? Secara istilah, khitan membuka atau memotong kulit atau khuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Jadi di ujung kemaluan laki-laki itu sebelum khitan kan ada kulit itu. Nah, itu nanti ketika khitan kulit itu akan dipotong. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kita buang air kecil itu tidak ada najis atau kotoran yang tersisa di dalamnya. Tujuannya khitan itu adalah itu. Ya, supaya tidak ada najis atau kotoran yang tersisa di dalam kulit itu tadi. Makanya ketika khitan itu kulit di ujung kemaluan laki-laki itu akan dipotong. Sunnahnya itu memotong hingga pangkal khuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Tujuannya selain supaya bersih dari najis itu supaya sehat. Karena jika di situ masih ada kotoran, ya, lama-lama kan menumpuk, kemudian akan sakit. Kalian pernah dengar kasus seorang anak yang tidak bisa pipis, tidak bisa buang air kecil. Itu sebenarnya karena kotorannya menumpuk, jadi menutupi lubang air kencing yang mau keluar. Nah, makanya kan biasanya kalau anak kecil kok tidak bisa kencing itu akan disunat langsung. Nah, tujuannya biar apa ya? Biar bersih, biar air kencingnya bisa keluar dengan lancar. Jadi tidak sembarangan ya, maksudnya tidak sembarangan Allah itu mensyariatkan untuk anak laki-laki untuk khitan itu tujuannya ada sendiri ya. Untuk itu tadi supaya bersih, supaya tidak sakit. Kemudian dasar hukum khitan. Khitan itu hukumnya wajib. Wajib itu artinya harus dilaksanakan oleh setiap orang laki-laki, itu wajib khitan biar suci. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang bunyinya al-fitratu khamsun. Nah, fitrah itu ada 5. Fitrah itu apa maksudnya? Fitrah itu suci. Makanya itu ada kata-kata Idul Fitri, kembali suci. Ya, fitrah itu artinya suci. Khamsun ada 5. Yang pertama yaitu khitan. Salah satunya yaitu khitan alias sunat. Itu adalah supaya suci. Kemudian mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan memotong kuku. Itu yang membuat diri kita menjadi bersih atau suci supaya tidak ada kotoran yang tertinggal di dalam diri kita.
Kemudian sejarah, ya, sejarahnya khitan, awal mula khitan itu adalah dari Nabi Ibrahim. Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, waqtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa bnu samanina sanatan bil qadum, rawahul Bukhari. Yang artinya Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika zamannya Nabi Ibrahim, beliau itu bermimpi bahwa di dalam dirinya itu masih terdapat najis. Kemudian diteliti, najis iki nemplek ning ndi, najisnya itu ada di mana. Beliau mandi bersih, kemudian berwudu. Tapi kenapa masih ada najis di dalam dirinya? Kemudian meminta petunjuk dari Allah, yaitu tadi, ya, najisnya ada di situ tadi. Kemudian disyariatkan untuk memotongnya. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah berusia 80 tahun. Khitannya dengan kapak. Jadi sejarah awal mula khitan itu ya, dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian terus sampai sekarang. Jadi banyak syariat yang dimulai dari Nabi Ibrahim. Contohnya apa selain khitan? Kurban. Nah, kurban itu juga syariat dari Nabi Ibrahim. Kemudian apa lagi? Haji. Di sini yang kita bahas adalah khitan. Jadi awal mula khitan itu dimulai sejak kepemimpinannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin cukup itu dulu ya pembelajaran untuk hari ini. Difahami lagi, dibaca bukunya, di buku juga ada, di buku LKS kalian dibaca, difahami. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ke Pak Ajib ya, bisa WA atau SMS atau telepon ya, yang penting pada jam masuk sekolah. Kita akhiri dulu, cukup sekian untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.